Oras. Menjual-jual. Menjual-jual. Harga mati. Yang terhormat Betul dia itu juga para ketua iya dan juga dari ormas PDB yang bergabung hari ini dan seluruh hadirin yang ada pada acara kita pagi hari ini. Mengawali saya menyampaikan selamat kepada pengurus DPD Perawat Berkebangsaan Batak Aman Sando yang sudah bersama dibuka pada hari ini. Sekaligus kepada ketua yang terpilih di periode kedua, saya sebagai ketua DPP di provinsi yang juga menghadiri yang menarik saudarakan kepada Pak Bupati dari lagu Mas Sando yang sudah disebutkan tadi, kemudian dari Mas Perawat, ada satu kecamatan di sini, yaitu di referennya Kota Sando Bali, satu hati, satu cinta untuk harmonisasi keberagaman ini. Dan itu juga yang muncul di dalam Mas Perawat. Ada satu hal yang disampaikan yang dibuat dalam Mas Perawat itu, di mana bumi dipijak, di situ langit junjung. Jadi harus bisa menyesuaikan di mana orang Batak ditinggal. Nah itu nilai-nilai positif yang nyata pada hari ini. Memang kita saksikan Perawat ini sudah hampir sekitar 20 tahun terbentuk, dan ini sudah mulai dari pusat sampai ke kabupaten. Dari Sando itu dari Kabupaten Bandar, dan di tempat lain juga sudah ada perkumpulan Bapak. Ini akan juga kita lakukan organisasi untuk bisa menyesuaikan agar Perawat ini seperti yang saya sebut tadi, bagaimana bisa hidup di rantau dengan rutin. Makanya kita buat namanya perhimpunan masyarakat Batak. Satu hal yang menarik, kalau sudah bersama, saya mau utarakan apa yang dipamerkan oleh dari dua pak Angkola. Sebenarnya dalam gambar ini orang Batak dulunya mayoritas bekerja di sektor pertanian, digambarkan Bapak yang bawa cangkri. Kemudian disadari bahwa dengan pendidikan lah bisa maju. Makanya gambar ini dari SD sampai kepada sarjana di wisuda itu sendiri. Jadi ekspresi yang disampaikan dari pagelaran itu menggambarkan bagaimana semangat orang Batak ini untuk bisa memberi kontribusi dimanapun dia berada. Nah saya sendiri sudah hampir 43 tahun di Kalimantan Barat. Dari sisi kita Pak Dirjen sudah bercerita sudah lebih atau dekat 60 tahun di Sando. Nah orang Batak di gambar ini diperkirakan oleh Bapak Lima sudah sekitar hampir sama dengan umur mereka berada di gambar ini. Mudah-mudahan kita pun mengizinkan
dari sisi kualitas SDM, karena kan sudah dibekali dari pendidikan Bapak Bupati, boleh dikatakan rata-rata anak sekolah teknik Batak ini sudah rata-rata di SMA. Jadi kurang lebih 8-9 tahun. Nah, persoalan kita di Kalbar saya lihat memang ini pendidikan, termasuk seperti Sabto ini yang IPM-nya baru mencapai sampai 68 masih ada besar. Nah, aspek ini tidak penting. Nah, selain itu, masyarakat Batak juga kalau sudah perhatikan di Sabto ini sudah boleh dikategorikan dari sisi ekonomi yang mapan. Jadi dua aspek tadi sebenarnya sudah terpenuhi. Ditambah lagi yang kesehatan seperti Pak Menteri ini yang dalam gambar itu dibekali seperti gambar tadi sudah menjadi orang yang berkontribusi di Kalbar sana. Kira-kira itu harapan dari Pak Batak bukan orang lain. Bukan untuk menyelesaikan daerah jauh, di mana orang Batak itu berada. Oleh karenanya kami sebagai pengurus di pusat Kalimantan Barat sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sabto yang bisa bersinergi bermitra dengan DPD Kabupaten Sabto ini. Dan tadi saya dengar tidak hanya orang Batak, semua etnik mendapat porsi yang sama di Kabupaten Sabto ini. Bapak Bupati yang terhormat, di dalam rencana pembangunan jangka panjang yang sekarang disusun oleh masing-masing provinsi kabupaten, di situ sudah ada yang harus dicapai, yaitu indeks pembangunan kebudayaan. Indeks pembangunan kebudayaan ini salah satu ukurannya adalah kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dijalankan di masing-masing wilayah itu menjadi tolok ukur juga keberhasilan pembangunan manusia. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah wujud dari keinginan agar indeks pembangunan kebudayaan di Kalbar bisa semakin tinggi. Nah, kalau saya terima katanya baru mencapai 50.000, bagaimana kita bisa sampai kita sekedar semua ini mendapatkan porsi yang sama, merayakan kekayaan budayanya yang sangat didukung oleh pemerintah daerah. Dan kami harapkan itu berkelanjutan dan hari ini seperti yang kita inginkan bisa orang Batak bisa mencapai satu abad di Kalimantan Barat ini. Mudah-mudahan itu bisa mendapat pagelaran kebudayaan yang lebih mudah lagi, khusus dari kontribusi masyarakat. Jadi saya sebagai pengurus sangat berterima kasih kepada para pengurus yang ada di Kabupaten Sabto, pengurus kerabat, yang juga bisa berkolaborasi dengan perkumpulan Batak Bersatu yang hadir pada hari ini. Dan harapan saya itu sebenarnya memberi kontribusi yang positif bagi pemerintah daerah. Saya yakin seperti Mas tadi, Mas kerukunan Batak Batak tadi, harmonisasi teknik itu bisa terjadi. Karena apa? Pesan orang tua tadi, di mana bumi dipijak, di situ makan bumi. Jadi tidak perlu alasan kita. Yakinlah Pak Bupati, masyarakat Batak itu masyarakat yang bisa menyesuaikan dengan kondisi di daerah dan bisa menjadi mitra untuk bisa membangun kemajuan di daerah. Itu pesan kami dari pengurus pusat. Mari kita bergandengan tangan membangun Kalimantan Barat ini menjadi Kalimantan Barat yang maju berkelanjutan sebagaimana visi di rencana pembangunan jangka panjang sampai 2045 yang sudah di SK. Saya kira mari kita bersinergi dengan tetap meminta bimbingan arahan dari pemerintah daerah di mana kita berada. Saya kira itu pesan dan kesan buat ini. Sekali lagi selamat kepada pengurus baru bekerja dengan tangan memajukan budaya di bumi dan negeri yang akan di Mars.
dan dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah. Saya sebagai pengurus masih berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa terus berlanjut dengan mengambil hal-hal yang positif. Demikian saya kira kita dalam pembukaan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Horas, jua-jua, jua-jua. Demikian, terima kasih.